വാട്സ് ഞാൻ കണ്ടു സാറേ. ആർക്കും പറ്റും. And I believe. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah dan berkah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu nih para penonton LK21 Revive. Yang pertama, terima kasih nih buat Anik Nanggori dari Aceh, Taufik dari Madura, Sadewa dari NTT, SM Gaming dari Bojonegoro, Nurain Salim dari Malaysia, Neng Salwa dari Situbondo. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Garuda. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Hujan turun dengan derasnya saat seorang kepala mandor ragu jika dia sudah mematikan aliran listrik di apartemen yang sedang mereka bangun. Selepas bekerja karena hujan, mereka semua kembali ke mes dan minum minuman keras untuk melepas lelah. Karena khawatir terjadi sesuatu, akhirnya Salam memutuskan pergi kembali ke apartemen untuk lebih memastikan semua instalasi listrik ternyata sudah dimatikan. Saat mereka akan pergi, Salam mendengar suara minta tolong dan meminta tolong yang lemah. Saat mendekat, Salam melihat seseorang di sana yang kemudian melarikan diri. Salam berteriak memanggil teman-temannya untuk mengejar orang tersebut. Sedangkan Salam sendiri menolong gadis yang menjadi korban pelecehan. Gadis itu adalah Teresa, seorang mahasiswi di St. Peter College Arts and Science yang saat itu baru saja mempersiapkan keperluan pentas. Teresa adalah seorang anak purnawirawan tentara, pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Melewati hujan yang deras. Saat melewati jalan yang sepi, seseorang menculiknya dan membawanya ke gedung kosong tempat Salam bekerja. Salam dan anak buahnya membawa Teresa ke rumah sakit. Kejadian ini kemudian menyebar dengan sangat cepat karena Komisaris Haris yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus tersebut sudah berada di rumah sakit dan bertemu dengan dokter yang menangani Teresa. Dari hasil pemeriksaan, Teresa mengalami sebuah pencekikan dan juga pelecehan yang mengakibatkan pendarahan dan kemungkinan terburuknya adalah koma. Teman-teman Teresa juga berada di sana menunggu kabar tentang Teresa. Teresa adalah anak tunggal yang tinggal berdua dengan ayahnya setelah ibunya meninggal dunia. Salam menjalani interogasi di kantor polisi dan menjelaskan kenapa dia bisa berada di sana dan melihat kejadian tersebut. Salam melihat wajah pelaku ketika terjadi sambaran kilat. Polisi itu mengatakan Salam tidak boleh memberitahu media massa mengenai ini karena Salam pasti tidak akan hidup tenang. Kepolisian Kochi melakukan olah TKP yang dipimpin oleh Komisaris Haris di gedung apartemen. Di jalan dan tim forensik menemukan sperma pada tubuh Teresa namun tidak menemukan sidik jari dimanapun termasuk pada rantai yang digunakan untuk menjerat leher Teresa. Haris memberikan laporan pada Komisaris Besar mengenai analisis kasus Teresa. Pelaku sudah mengamati semuanya. Gedung yang akan digunakan untuk menjalankan kejahatan yang akan kosong pada pukul 7 malam. Kegiatan Teresa pergi dan pulang selama beberapa hari karena Teresa terlibat dalam kegiatan kampus. Persiapan festival itu akan selesai di hari keempat yang bertepatan dengan diculiknya Teresa. Di kantor polisi, Salam diperlihatkan beberapa penjahat namun bukan mereka semua. Akhirnya mereka menggunakan pelukis sketsa untuk menggambar wajah penjahat tersebut lalu diperbanyak untuk disebarkan pada masyarakat. Namun belum ada yang melaporkan pernah melihat penjahat tersebut. Di rumah sakit, Teresa benar-benar dinyatakan koma. Dokter tidak bisa memprediksi kapan Teresa akan sadar dan juga mengatakan jika Teresa hanya akan hidup dengan alat bantu pernafasan. Ayah Teresa dengan penuh kesedihan dan amarah mempertanyakan kinerja kepolisian karena hingga saat ini pelakunya masih belum juga tertangkap. 7 bulan kemudian, teman-teman dan orang-orang yang bersimpati pada Teresa melakukan demonstrasi menuntut kejelasan kasus Teresa. Kasus ini pun dijadikan ajang pencitraan politik oleh orang-orang yang berkepentingan. Haris sudah memikirkan apa yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan tes DNA yang merupakan pembawa sifat keturunan. Mereka akan mengirimkan sperma yang ditemukan di tubuh Teresa untuk diperiksa dan dicocokkan dengan bank data yang dimiliki beberapa laboratorium yang bertugas meneliti DNA yang disumbangkan oleh masyarakat sebagai sampel penelitian dari mana nenek moyang kita berasal. Hanya tinggal menunggu hasilnya dan ditemukan kemiripan genetik dengan milik Sudev Virajan dari Hyderabad. Polisi pun kemudian mendatangi Sudev dan meminta keterangan darinya.
Haris menunjukkan foto Teresa namun Sudev tidak mengenalnya. Kemudian seorang polisi datang memberitahu jika Sudev terkonfirmasi saat kejadian berada di kantornya sedang lembur. Mendengar itu, Haris tidak hilang akal. Dia menanyakan apakah Sudev memiliki saudara di Kochi. Ternyata ada, walaupun mereka tidak dekat, namun Sudev menawarkan bantuan dengan mencarinya di FB. Haris tersenyum samar mendengar hal tersebut. Kini Haris, Salam dan beberapa polisi berada di sebuah basement mall, sedang menunggu seseorang yang menjadi target mereka, yaitu Profesor Nisat yang sedang menemani istrinya berbelanja. Dan Salam mengenalinya sebagai penjahat yang melakukan pelecehan pada Teresa. Profesor Nisat ditangkap saat dia selesai berbelanja. Polisi membawanya ke kantor polisi. Nisan ditahan atas kasus pelecehan seksual terhadap Teresa hingga mengakibatkan Teresa koma. Tentu Nisan menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan jika dia memiliki anak perempuan. Teresa juga anak perempuan dari seorang ayah, kata Haris, dan Haris mengatakan jika dia memiliki bukti yang kuat yang akan membuatnya dipenjara, kemudian Nisan ditahan. Proses persidangan sudah mulai berjalan. Salam memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di kantor polisi, yaitu Salam mengenali Nisan sebagai penjahat yang melakukan pelecehan di gedung yang sedang mereka bangun. Nisan masih saja menolak apa yang dituduhkan, bahkan pengacaranya sendiri pesimis dengan pembelaannya karena bukti yang diberikan semua menuju pada dirinya, dan pengadilan memutuskan jika Nisan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nisan pergi melewati istri yang menggendong anaknya dengan tatapan kecewa dari istrinya. 7 tahun kemudian, ayah Teresa mengidap Alzheimer semakin parah karena dia tidak melakukan pengobatan. Ingatan ayah Teresa masih seputar Teresa yang masih sehat dan mengajak Teresa untuk jogging pagi. Dia melupakan keadaan Teresa sekarang, hingga akhirnya mantan ajudan ayah Teresa membawa secara paksa ayah Teresa untuk melakukan pengobatan saat ayah Teresa pulang dari jogging paginya. Di rumah Haris, saat Haris menikmati kopi buatan istrinya dan melihat anak laki-laki yang sedang bermain dengan anjing kesayangannya, istrinya mengungkapkan kekhawatirannya bagaimana jika anaknya tidak lulus ujian dan tidak memiliki nilai yang tinggi. Namun Haris menanggapi itu dengan santai. Menurutnya, untuk kuliah di jurusan Tata Boga tidaklah perlu nilai yang tinggi. Tahun ini anak laki-lakinya akan masuk kuliah di luar negeri. Haris memasuki usia pensiun saat Nisan dibebaskan dari penjara. Nisan menemui temannya untuk bertanya di mana Harita dan anaknya sekarang berada. Menunggu Harita pulang di depan rumah membuat tetangga Harita terus mengawasi dan membicarakan Nisan. Harita sampai di rumah, begitu melihat Nisan, Harita mengatakan jika dia tidak mengenal Nisan, yang membuat tetangganya mengusir Nisan. Temannya Nisan yang pertama kali dia temui setelah keluar dari penjara menelpon dan mengatakan jika Nisan tidak boleh datang atau mendekat di sekitar rumah Harita. Jika sampai melanggar, maka mereka akan melaporkan Nisan ke kantor polisi. Keesokan harinya, Haris datang dalam sidang Menteri Matthew yang melakukan pencucian uang untuk menghindari pajak. Saat Menteri Matthew sampai di pengadilan dan melihat Haris, asistennya mendatangi Haris dan mengancam agar tidak bicara yang macam-macam, dan juga mengatakan jika nanti menteri kembali duduk dalam pemerintahan itu akan membuat Haris mengalami kesulitan. Haris membanting gelas yang dia pegang dan membuat semua yang ada di sana kaget, terutama asisten menteri yang langsung pergi karena ketakutan. Dalam persidangan ini, Haris memberikan bukti berupa rekaman suara Menteri Matthew yang meminta Haris melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia inginkan dan mengancam Haris jika tidak menurutinya. Pengadilan akan menyelidiki terlebih dahulu keaslian dari rekaman tersebut dan semua akan diumumkan pada sidang berikutnya. Saat inilah Haris menerima telepon dari ayahnya Teresa yang kecewa dan merasa dibohongi karena ternyata Nisan telah dibebaskan, bahkan berani mengunjungi Teresa di rumah sakit. Tentu Haris terkejut mendengar hal tersebut karena tidak ada yang memberitahunya. Haris datang ke perusahaan yang dapat membantu anaknya yang akan kuliah Tata Boga di luar negeri dengan biaya yang cukup mahal. Tentu Haris ingin kehidupan anaknya terjamin dan juga mendapatkan penempatan yang sesuai dengan keinginan anaknya. Saat akan pulang, Haris melihat Nisan dan menunggunya di jembatan penyeberangan orang. Apapun yang dikatakan Haris tidak mendapatkan reaksi yang berlebihan dari Nisan. Dia masih sanggup mengontrol emosinya sebelum Nisan pergi dan mengatakan jika dia tahu Haris akan pensiun dalam 2 hari ini, dan itu membuat Haris cukup terkejut. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Haris berdiri di podium untuk memberikan pidato terakhirnya sebelum dirinya pensiun. Pensiun dengan kehormatan adalah hal yang membanggakan bagi seorang polisi, dan tepat hari itu juga Nisan datang ke MK untuk mengajukan banding terhadap kasusnya. Salah satu anak buah pengacara yang selalu membela Haris yang bernama George menelpon bosnya dan mengatakan jika dia melihat Nisan di MK dan dia melihat gelagat yang tidak menyenangkan dari Nisan.
Ternyata benar Nissan mengajukan banding terhadap kasusnya. Banyak alasan yang mungkin terjadi, salah satunya adalah kerugian moral dari yang memiliki pengaruh menjadi orang yang tidak diterima dalam masyarakat. Ada hal yang sedikit mengganggu pikiran Haris dari perkataan istrinya terhadap dibukanya kembali kasus Nissan, yaitu kenapa dia kembali membuka kasus tersebut tepat di hari Haris pensiun. Semua media massa memberitakan hal yang dilakukan oleh Nissan dengan berbagai headline pemberitaan. Karena hal ini dipandang aneh setelah Nissan menjalani hukuman, kenapa dia ingin kembali membuka kasus tersebut. Ternyata MK mengabulkan permintaan Nissan untuk meninjau kembali kasusnya. Pengacaranya Haris meminta untuk membawa semua berkas milik Teresa kembali dan dia datang ke rumah Haris dan mengungkapkan apa yang mengganjal dalam benaknya, yaitu salam saksi mereka tidak dapat dipertemukan saat mereka bertanya pada istrinya. Dia mengatakan jika Salam sedang bekerja di Coimbatore. Sia takut jika terjadi sesuatu pada Salam, ada sesuatu yang salah di sini, tapi dia belum yakin dan meminta Haris untuk menangani kembali kasus tersebut. Pengacara dari Haris mendatangi kembali rumah Salam dan jawabannya tetap sama, bahkan nomor telepon pun istrinya tidak mengetahui. Saat ini anak dari Salam akan berangkat sekolah, kemudian Haris mengatakan jika Salam menghubungi katakan padanya dia harus datang saat dia dipanggil menjadi seorang saksi. Sidang perdana pun dimulai. Thomas adalah pengacara negara dan dia meminta pada pengadilan untuk membatalkan persidangan karena kasusnya sudah selesai 7 tahun yang lalu dan pelaku sudah menjalani hukuman. Hanya itu yang disampaikan Thomas. Nissan menuduh polisi tergesa-gesa dalam penyelidikan dan Nissan ingin pengadilan kembali memeriksa saksi Salam. Thomas dan Haris terkejut karena melihat Salam hadir dalam persidangan. Salam menjelaskan jika dia selama ini ada di Coimbatore untuk urusan pekerjaan. Namun Nissan mengatakan jika Salam tidak berada di Coimbatore, dia berada di Gudalur. Ternyata Salam berada di Gudalur untuk melakukan rehabilitasi akan kecanduan narkobanya. Lalu Nissan memberikan bukti-buktinya pada pengadilan. Ini berarti kesaksian dari Salam tidaklah sah, diragukan kebenarannya. Dan semua saksi membenarkan jika Salam adalah pecandu alkohol dan saat itu keadaan tanpa listrik, dan Salam mengatakan jika dia melihat Nissan hanya dari kilatan petir. Kemudian Salam juga dalam kondisi mabuk, itu tentu akan mempengaruhi terhadap apa yang dilihatnya. Hal itu dapat diragukan kebenarannya. Apa yang terjadi di persidangan benar-benar merasa malu. Haris dan Thomas berdiskusi mengenai apa yang terjadi. Mereka berpikir jika Nissan merencanakan ini sudah lama. Dia sengaja menyembunyikan semua dari kita karena Nissan merencanakan untuk membalas atau mempermalukan kita dengan jalan yang aman. Dengan jalan agar dia dapat kembali ke masyarakat dan keluarganya. Sidang kedua kembali dibuka dengan bukti hasil laboratorium yang menyatakan jika sperma itu adalah milik Nissan. Kepala lab tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Nissan mengenai alasan kenapa lab itu sekarang sudah tidak ada. Kemudian Nissan mengatakan jika karena kasus ini dia kehilangan pekerjaan, keluarga, kehilangan reputasi dan mendapatkan sanksi sosial. Nissan meminta kepada pengadilan untuk menangguhkan hukumannya dan meminta izin untuk mendirikan kantor advokat untuk mencari nafkah selama persidangan ini berlangsung. Kasus Nissan ini mendapatkan banyak respon beragam dari masyarakat. Saksi-saksi yang akan dimunculkan oleh Nissan yaitu Murugan, Smita, dan Samuel. Thomas yang hanya bisa berbicara dengan Smita dan Samuel, sedangkan Murugan tidak mau bertemu mungkin karena dia merasa kita akan mempersulitnya. Sedangkan Smita, dia adalah saksi yang mengatakan jika dia pernah melakukan tes DNA untuk anaknya, namun hasilnya tidak valid sehingga kalah dalam persidangan. Sedangkan saat melakukan tes di lab di Hyderabad dan Delhi ternyata hasilnya valid. Itu adalah alasan kenapa lab itu ditutup oleh pemerintah untuk direnovasi karena melakukan kesalahan yang fatal dan penelitiannya sehingga merugikan orang lain. Yang terakhir, jika dia adalah pelaku dari kasus Teresa dan mereka bersalah pada Nissan hingga dia mendatangi Nissan untuk meminta maaf. Nissan mengatakan jika kasus Teresa sudah jelas bukan dia yang melakukannya karena yang tersangkanya sudah mengaku tanpa ada paksaan, dan di sini Nissan meminta ganti rugi terhadap apa yang dialaminya 7 tahun yang lalu dan merujuk dari aturan yang berlaku. Kompensasi itu akan dibayar oleh petugas polisi yang menangani kasus tersebut yaitu Komisaris Haris. Dan berdasarkan pengakuan Murugan, Nissan dinyatakan tidak bersalah dan menghukum Murugan sesuai dengan dakwaan. Juga pengadilan memerintahkan kepada Haris untuk membayar kompensasi kepada Nissan sebesar lebih dari sekitar 70 lak. Tentu apa yang terjadi dalam kasus Teresa ini membuat nama kepolisian tercoreng. Thomas yang memberi saran pada Haris agar istri dan anaknya untuk pergi sementara dari Kochi karena Thomas takut jika ada yang terjadi sesuatu karena melihat pergerakan politik yang dilakukan Menteri Matthew yang kasusnya juga ditangani oleh Haris.
Namun Haris menolak saran Thomas. Hingga saat keluarganya mulai menerima teror, pelemparan batu, kemudian saat mereka berada di lampu merah, mereka juga mendapatkan teror perusakan kaca spion mobil yang sengaja disenggol. Namun mereka sengaja membuat Haris marah agar mereka berkelahi dan warga mulai merekam dan menyebarkan di media sosial. Ini dilakukan untuk merusak citranya Haris. Haris mulai meminum minuman keras dan mengatakan pada Thomas jika dia akan membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Pulang ke rumah, Haris menemukan jika rumahnya dirusak orang dan dia tidak menemukan anjingnya. Saat di luar rumah, dia melihat anjingnya telah mati tergantung. Haris mendatangi rumah Nisan dan melakukan kerusuhan. Tentu saja Haris kalah jumlah karena saat itu Nisan sedang bersama dengan teman-temannya. Nisan kini menjadi dosen tamu untuk mahasiswa hukum dan Haris masih mencari bukti-bukti yang akan membawanya ke titik terang. Haris menemui kepala penjara dan meminta beberapa penjelasan padanya mengenai bagaimana kehidupan Nisan selama di penjara. Nisan pernah menerima kekerasan dan itu merupakan hal yang wajar karena Nisan masuk penjara karena kasus pemerkosaan dan mereka menghajarnya habis-habisan. Kami juga tidak akan bisa melakukan apa-apa karena sudah menjadi hukum alam. Orang yang paling berkuasa di penjara ini adalah Suni, kasus pembunuhan Ibrahim. Dari dalam penjara ini dia masih menjalankan bisnisnya, pencucian uang, narkoba, dan masih banyak lagi. Hingga suatu saat kepala penjara melihat jika Suni memanggil Nisan dan entah apa yang mereka bicarakan. Namun beberapa hari kemudian saat Suni berbincang dengan kepala penjara, Suni membela Nisan dengan mengatakan jika Nisan adalah orang yang teraniaya dan tidak bersalah. Bukan hanya Suni, bahkan semua orang yang ada di penjara ini menghormatinya. Haris datang menemui Salam yang memintanya datang. Salam mengatakan jika dia berusaha untuk sembuh setelah kasus Teresa. Namun beberapa saat kemudian banyak orang yang datang padanya dan menawarkan minuman keras. Hingga saat sidang kemarin semua orang mengetahui jika Salam adalah pecandu alkohol yang menyebabkan dia frustasi dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Menurut Salam, kehidupannya dan Haris hampirlah sama-sama lelah. Thomas datang ke rumah Haris setelah istri Haris menelpon dan meminta bantuan untuk melihat Haris yang sudah beberapa hari ini nomornya tidak aktif. Thomas terkejut melihat rumah Haris yang berantakan. Haris mengatakan jika dia sudah menemukan cara untuk menjebak Nisan, yaitu dengan Arunima, seorang pekerja magang di kantor Nisan. Arunima adalah seorang gadis yang cerdas dan juga penuh dengan ide-ide brilian. Nisan adalah orang sekepet yang cerdas dan juga low profile. Nisan menyukai gadis yang cerdas sama seperti Teresa. Thomas juga mengatakan jika pemerintah akan menyita semua aset milik Haris jika Haris tidak membayar kompensasi atau memotongnya dari dana pensiun yang akan Haris terima. Haris mengikuti kemanapun Arina pergi dan juga Nisan hingga suatu malam saat Haris sedang menunggu Arunima melewati jalan yang sepi, dia melihat Arunima yang tiba-tiba saja hilang. Ternyata ada seorang yang menarik Arunima dan mencekiknya hingga dia pingsan. Saat sadar, dia melihat Haris yang berada di sana dan dia berteriak histeris. Kemudian dia menyemprotkan cairan merica ke wajah Haris. Tak lama polisi datang dan menangkap Haris. Arunima memberikan keterangan di kantor polisi dan Thomas yang berada di sana tidak dapat berbuat apa-apa. Thomas marah pada Haris dan mengatakan jika tidak akan ada pengacara yang mau membantu Haris dalam kasus tersebut. Haris dikeluarkan dari sel karena akan menemui pengacaranya. Ternyata Nisan yang menjadi pengacaranya. Dia mengatakan jika dia tidak akan menyimpan dendam terhadap Haris dan akan menjadi pengacaranya jika diizinkan oleh Haris. Lalu Haris menandatanganinya. Saat Nisan akan pergi, Haris mengatakan jika dia mengetahui jika Nisan membantu Suni mendirikan perusahaan fiktif untuk menghindari pajak pemerintahan dengan membangun perusahaan di Nigeria. Flashback on Haris saat Suni memanggil Nisan di penjara. Tiba-tiba saja Suni mendapatkan panggilan dari anak buahnya mengenai pembayaran pajak pemerintah dan Suni tidak mau membayar pajak. Saat itu Nisan menawarkan bantuan dengan semua rencananya. Tentu itu tidak gratis karena ada imbalan yang diminta Nisan untuk melancarkan aksi balas dendamnya dan untuk bebas dari penjara tentunya. Saat Suni bebas dan berganti nama menjadi Sunil dengan identitas barunya, dia tidak perlu membayar pajak pemerintah dan perusahaannya berkembang dengan pesat dalam waktu beberapa tahun. Setelah itu Nisan menargetkan lab. Atas bantuan Suni dia menutup lab yang di dalamnya terdapat air sperma yang ditemukan dalam tubuh Teresa. Sampel itu memiliki masa kadaluarsa dan Nisan menunggu saat itu untuk kembali mengajukan banding setelah menjalani hukuman sambil menunggu masa kadaluarsa bukti yang ada. Jika langsung mengajukan banding maka Nisan akan kalah karena bukti sampel sperma itu memang miliknya. Sedangkan untuk kasus Murugan juga sama, dia diberikan kompensasi yang besar dan
jaminan untuk anak dan istrinya jika dia mau mengakui bahwa dia adalah pelaku pelecehan terhadap Teresa. ഒരു സൈക്കോപാത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണവുമുണ്ട്. Masih tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Haris. Ketika dia akan pergi, Haris mengatakan satu nama yang membuatnya kembali, yaitu Safia tahun 1991. Seseorang mahasiswa yang cerdas dan saat itu Nisan sedang menempuh pasca sarjana. Sunita juga merupakan mahasiswa yang cerdas, hilang selama lebih dari 1 tahun dan baru ditemukan saat ada panggilan di belakang universitasnya. Dan Nisan ada di sana ketika menyelesaikan gelar PhD-nya. Yang terakhir adalah Teresa. Mereka semua memiliki kesamaan dalam bidang akademik. Mereka gadis yang cerdas, entah kebetulan atau tidak, tapi Nisan selalu berada di setiap kejadian penculikan tersebut. Nisan duduk kembali dan mengatakan, Asa Matthew, dia adalah kakak tingkat Nisan dan belum ditemukan sampai sekarang. Nisan berkata demikian karena merasa sudah tidak perlu menghindar lagi karena mereka hanya berdua. Nisan benar-benar seorang psikopat karena dia menikmati setiap saat ketika dia membantai korbannya. Menikmati setiap rintihan kesakitan korbannya dari jarak dekat dan juga menikmati tubuh yang sekarat membuatnya semakin merasa senang. Mengerikan banget. Arunima bukanlah target dari Nisan, namun sekarang menjadi targetnya. Nisan telah berhasil menculik Arunima dan membawanya ke rumah Haris, mengikatnya dan membungkus kepalanya dengan plastik. Dengan tujuan jika Haris keluar dari penjara maka dia akan masuk kembali ke penjara dengan tuduhan pembunuhan. Dan Haris akan dituduh sebagai psikopat. Haris yang emosi langsung memukul Nisan namun ditahan oleh polisi. Nisan sampai di rumah Haris dan mulai memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan jejak. Namun saat Nisan membuka plastik pembungkus kepala, dia terkejut ternyata istrinya yang berada di sana, bukan Arunima. Ini merupakan rencana dari Haris yang dibantu oleh kepolisian Kerala. Nisan mendapatkan tamparan dari istrinya saat persidangannya. Selain masalah kasus Teresa dan juga penculikan, Thomas meminta menambahkan satu kasus lagi, yaitu kasus atas korban meninggalnya atas nama Teresa. Hari ini dia meninggal dunia. Ayah Teresa memutuskan untuk menghentikan alat penunjang kehidupan Teresa guna menghukum Nisan seberat-beratnya. Dan cerita pun selesai. Dedikasi seorang polisi yang bernama Haris dalam mengungkapkan kasus pembunuhan dan juga mengangkat dan mengungkap keberadaan seorang psikopat cerdas yang bernama Nisan yang berkedok dosen dan juga advokat. Banyak trik dan intrik di dalam hingga sang psikopat mendapatkan hukuman yang setimpal dan film pun selesai. Mudah-mudahan